Bismillahirrahmanirrahim. Imam Mahdi disebutkan dalam hadis-hadisnya, ya, dia akan berkuasa selama 7 tahun. Dan kalau tatkala dia berkuasa, maka keadilan akan tersebar di mana-mana. Kemudian manusia akan makmur. Sampai mau dibagikan emas tidak ada yang mau terima karena dalam kondisi apa? Makmur. Jadi kalau sudah muncul Imam Mahdi. Makanya kalau ada orang ngaku Imam Mahdi sekarang kita bilang waktunya enggak tepat. Masih miskin Indonesia ya. Masih banyak apa miskin, enggak tepat. Kalau ente Imam Mahdi harusnya sekarang sebentar lagi sudah mulai apa? Makmur. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nama beliau Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Rasulullah SAW mengatakan yuwati'u ismuhu ismi wasmu abihi isma abi. Kata Nabi, namanya sama dengan namaku. Nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Dan dia dari Ahlul Bait, dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebanyakan ahlu sunnah mengatakan bahwasanya Imam Mahdi berasal dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Berbeda dengan orang Syiah. Kalau orang Syiah mengatakan Imam Mahdi dari keturunan Husain. Namun Imam Mahdi yang mereka tunggu-tunggu sekarang namanya bukan Muhammad bin Abdullah. Namanya Muhammad bin Hasan Al-Askar. Muhammad bin Hasan Al-Askar. Jadi Syiah Imamiyah itu bukan satu golongan saja. Ada namanya Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah juga itu dari Syiah Imamiyah juga. Harus ada 12 imam. Tapi mereka berpisah tatkala ada imam keberapa, imam ke-6 kalau tidak salah, punya anak ya. 2, satu ngikuti anak yang pertama, satu ngikuti anak yang lain. Padahal imam harus cuma apa? 1. Sehingga ada yang ikut Ismail, ada yang ikut yang lainnya. Jadi muncullah Syiah Ismailiyah, Syiah Ja'fariyah. Adapun Syiah Ja'fariyah, Syiah yang ada di Iran sekarang yang di tanah air kita, Syiahnya Jaludin Rahmat dan bekas istrinya siapa namanya? Ya itulah ya. Itu meyakini bahwasanya imam terakhir Imam Mahdi mereka yang sekarang sedang bersembunyi di Sirdab. Dia bersembunyi tatkala umurnya 5 tahun, tahun 200 sekian. Tahun 200 sekian Hijriah. Sekarang sudah tahun berapa? 1438. Jadi sudah 1200 tahun dia sembunyi. Jadi umurnya lebih panjang daripada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kalau dia keluar dari Sirdab, itulah Imam Mahdi. Yang jadi masalah namanya bukan Muhammad bin Abdullah. Namanya Muhammad bin Hasan. Padahal hadis-hadis yang sahih Nabi mengatakan namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku. Jadi Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah. Bukan Muhammad bin Hasan. Oleh karenanya kata Ibnu Katsir, ini adalah kedunguan mereka, khurafat mereka. Mereka menantikan Imam Mahdi yang mau muncul, Imam Mahdinya namanya Muhammad bin Hasan. Terus ngapain sembunyi lama-lama juga di situ? Ya, tidak keluar-keluar. Taib. Rasulullah SAW menyebutkan tentang ciri-ciri fisiknya, bukan cuma namanya. Pertama dari keturunan Nabi SAW. Dia harus Ahlul Bait. Ya, ini menunjukkan Ahlul Bait terjaga sampai hari kiamat akan ada Ahlul Bait sampai munculnya Imam Mahdi. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri fisiknya. Di antara ciri-ciri fisiknya Rasulullah SAW mengatakan ajlal jabhah. Bahwasanya ajlal jabhah itu ini apa namanya? Kata orang ini botak sebelah sini. Ya. Kemudian aknal anf, hidungnya mancung tapi tidak mancung seperti begini, tapi ada bengkok begini. Mancung tapi tidak lurus begini mancungnya, tapi agak apa? Agak bengkok. Itu cirinya Imam Mahdi. Jadi kalau ada orang ngaku Imam Mahdi hidungnya pesek, bilang Imam Mahdi ngawur. Tapi ada Imam Mahdi tampang Eropa, bukan Imam Eropa hidungnya lancip gini, enggak, bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi Arab. Di antara Arab hidungnya sampai mancung tapi agak bengkok. Di antara ciri-ciri Imam Mahdi. Kemudian kapan munculnya Mahdi? Kata dalam hadis sebutkan, ya. Yaqtatilu inda kanzikum salasatun. Akan terjadi peperangan 3 orang di sisi harta kalian. Para ulama menafsirkan maksudnya di sisi Ka'bah. Terjadi pertentangan di antara 3 pemimpin. Kulluhum ibnu khalifah. Ini yang saya bilang hadis yang disalahpahami. 3 orang tersebut seluruhnya anak raja. Tsumma yasiru ila wahidin minhum. Kemudian akhirnya dimenangkan oleh salah seorang dari 3 anak tersebut. Bertengkar akhirnya yang menang 1. Tsumma tatalla ar-rayatu tatlu ar-rayatu sud min qibalil masyriq. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Fayaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qaumun. Maka pengikut bendera-bendera hitam ini akan memerangi kalian, membunuh kalian. Tidak pernah ada satu kaum yang bunuh seperti mereka. Kemudian Rasulullah SAW berkata, fa idza ra'aitumuhu fabai'uhu. Kalau kalian melihat orang yang bawa bendera hitam ini, maka baiatlah kepada dia. Walau habwan ala thalji, meskipun harus merangkak di atas
salju. Fa innahu khalifatullahil mahdi, karena dialah al-Imam Mahdi. Ini yang orang-orang pengikut ISIS berusaha menafsirkan hadis ini. Kata mereka, bendera-bendera hitam dari timur maksudnya dari apa? Suriah. Dari Irak. Dan itulah pemimpin mereka Abu Bakar al-Baghdadi, Imam Mahdi. Padahal Imam Mahdi namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Enggak ada hubungannya Abu Bakar al-Baghdadi, enggak nyambung sama sekali. Sehingga orang-orang banyak yang berusaha membenarkan ISIS dari sisi ini, padahal tidak benar. Benar benderanya sama-sama hitam, tapi mereka bukan Imam Mahdi. Taib hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis-hadis tentang Imam Mahdi maka sangatlah banyak ya. Tidak mungkin kita bacakan seluruhnya. Di zaman Imam Mahdi inilah ya, turunlah Nabi Isa alaihissalam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Yanzilu Isa bin Maryam fayaqulu amirumuhul Mahdi, ta'al sholli bina." Di zaman pemerintahan Imam Mahdi muncul Dajjal. Dan tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Ini sepertinya di penghujung pemerintahan Mahdi. Maka turunlah Nabi Isa alaihissalam, turun. Waktu itu mereka hendak solat, Imam Mahdi dan pengikutnya hendak solat. Maka Imam Mahdi berkata, "Ta'al sholli bina," wahai Isa. Imam Mahdi tahu ini Nabi Isa alaihissalam. Imamlah kami. Jadilah imam, solatlah mengimami kami. Maka Nabi Isa berkata, "La, tidak. Inna ba'dahum amiru ba'dhin, takrimatullahi hadhil ummah." Kata Nabi Isa, sebagian kalian menjadi amir, menjadi imam bagi yang lain. Ini sebagai bentuk pemuliaan terhadap umat ini. Oleh karenanya, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir dan yang paling mulia. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana Musa hayyan," waktu Rasulullah SAW melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca Taurat, Rasulullah SAW marah. Kita tidak boleh membaca Taurat atau Injil dalam rangka mencari hidayah, tidak boleh. Kalau kita pelajari untuk menunjukkan kecocokan dengan Islam misalnya, atau untuk membantah penyimpangan dalam Taurat dan Injil, karena Taurat dan Injil sudah menyimpang, enggak apa-apa. Tapi kalau ingin mencari hidayah dari Taurat dan Injil yang sudah menyimpang sekarang, dilarang. Ya. Rasulullah SAW marah kepada Umar. Ya, Rasulullah SAW marah kepada Umar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kalau Nabi Musa masih hidup, tidak boleh bagi dia kecuali jadi pengikutku. Dia pasti ngikut aku. Maka carilah petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah saja. Tidak perlu dari yang lainnya. Kalau Nabi Musa masih, dia akan jadi pengikutku. Buktinya waktu Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam solat bermakmum di belakang salah satu umat Muhammad. Siapa? Imam Mahdi. Bahkan dia berhukum dengan hukumnya Nabi Muhammad SAW. Dia tidak pakai hukumnya Nabi Isa, tidak. Tapi berhukum dengan hukumnya Rasulullah SAW. Ini bentuk pemuliaan terhadap umat Rasulullah SAW. Bahkan Nabi Isa bermakmum kepada Imam Mahdi.